Hai sahabat Seli, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan. Amin, amin, amin. Ketemu lagi dengan journal reading, ketemu lagi dengan aku di pembacaan journal reading. Maksudnya, kali ini temanya adalah apakah dia akan buka blokiran dan mulai berkomunikasi denganku. Teman-teman, ini general reading, jadikan ini sebagai hiburan. Hanya gantungkan hidup kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa kepadanya, dan menggunakan hikmah dan akal untuk menghadapi hidup. Oke, let's dive into the reading. Apakah dia akan membuka blokirnya dan mulai berkomunikasi denganku? Hai beautiful soul, aku tahu banyak dari kalian bertanya-tanya, apakah orang ini akan buka blokirannya dan akhirnya menghubungi aku? Nah, kalau seseorang ini pernah pergi tanpa kejelasan atau memutuskan komunikasi dengan kamu atau bahkan blokir kamu, ini pasti meninggalkan tanda tanya besar ya di hati kamu. Oke, sekarang kita mau menggali jawabannya lewat tarot dan ya, pertama-tama kita lihat di bottom of the deck-nya kita punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini energi utama dari pembacaan kita. Ini adalah pertanda besar bahwa segala sesuatu di hubungan ini sedang berada dalam siklus perubahan. Kalau sebelumnya terasa stuck, semesta beritahu bahwa roda akan segera berputar. Jadi maksudnya apa? Apapun situasi yang sedang kalian hadapi saat ini terhadap orang ini, itu tidak ada yang permanen. Keadaan bisa berubah lebih cepat dari yang kamu kira. Kalau dia pernah menjauh, ada kemungkinan besar dia akan kembali, tapi dengan caranya sendiri. Nah, di sini juga Wheel of Fortune menandakan bahwa karma sedang bekerja, jadi hasil akhirnya akan tergantung pada energi yang kalian bangun di sebelumnya ya. Let's dive deeper into reading ya. Apakah dia akan benar-benar buka blokirannya? Di kartu pertama kita ada Page of Swords. Oh wow, langsung kasih jawaban besar ya. Page of Swords ini tipe The Watcher, jadi si pengintai dari kejauhan. Jadi meskipun dia ini telah blokir kamu, dia masih memantau kamu. So, something ya. Jadi artinya apa? Kalau dia masih mantau kamu, jadi dia masih ngecek akun sosial media kamu, mungkin dari ya akun-akun misterius, akun-akun fake account ya kan. Tapi basicnya kalau kamu ngerasa dia masih ada energi orang ini yang tersambung ke kamu, itu emang karena dia belum sepenuhnya melepaskan kamu. Ini juga bisa berarti dia mau ngomong, mau ngobrol tapi ragu, atau dia cari tahu dulu, ngelihat situasi dan gimana nih harus memulai percakapan. Di sini kita punya kartu di Empress. Mulai menarik ya. Di Empress ini energi divine feminine, kartu kehangatan, daya tarik, dan cinta yang penuh nurturing. Kamu adalah seseorang yang sangat berharga di matanya, dan dia masih merasakan daya tarik yang kuat terhadap kamu. Kalau kamu bertanya-tanya, apa dia masih punya perasaan? Definitely jawabannya yes, baby. Dia punya perasaan sama kamu. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang spesial, mungkin seseorang yang bisa memberikan kedamaian, juga kenyamanan di hidupnya. Nah, kalau kamu meningkatkan self-love, di sini kartu di Empress ya, sarannya, kalau kamu meningkatkan self-love, fokus di pertumbuhan diri kamu sendiri, nah ini justru akan menarik orang ini kembali kepada kamu dengan lebih cepat. Jadi, kalau dulu kamu mungkin lebih fokus sama dia atau sibuk sama hubungan, coba deh mulai lebih banyak cinta sama diri sendiri, lakuin upgrade ke diri sendiri, apapun, baik dari segi penampilan, baik dari segi pendidikan, baik dari segi pendapatan, semuanya, baik dari segi pergaulan juga gitu. Nah, karena orang ini masih ngawasin kamu atau masih memantau kamu dari kejauhan, dia akan lihat kamu glow up. Nah, semakin kamu glow up, dia akan semakin tertarik ya, semakin tertantang untuk penasaran gitu, terus kayak ya mau tahu sih.
Di kartu ketiga kita punya Six of Wands. This is victory energy. Victory energi ya. Six of Wands ini menunjukkan bahwa ada keinginan untuk kembali dengan cara yang proud, cara penuh kemenangan, atau bahkan dramatis. Jadi maksudnya ini kalau dia kembali ini, dia maunya kesannya tuh sebagai orang yang wow gitu, yang kuat, bukan hanya sekedar hello biasa. Jadi orang ini ingin memastikan bahwa jika dia kembali ke hubungan atau ke hidup kamu, dia ada di kondisi yang lebih baik, lebih percaya diri, atau setelah dia membuktikan sesuatu kepada kamu atau kepada egonya sendiri. Nah, kalau dia ini punya ego yang besar, dia bisa berarti ingin kembali dengan cara yang membuatnya terlihat menang dalam situasi ini. Yang nggak tahu ya apa yang terjadi di antara kalian sebelumnya. Di kartu selanjutnya kita punya Five of Cups. Kita melihat Five of Cups yang mewakili penyesalan, kesedihan, dan perasaan kehilangan. Jadi, ya meskipun dia mungkin bertindak seolah-olah dia ini baik-baik aja, nah di dalam hatinya tuh ada penyesalan besar. Dia mungkin ngerasa bersalah ya karena meninggalkan kamu atau memblokir kamu, atau karena masalah yang terjadi di antara kalian. Atau juga ada kemungkinan dia masih terjebak dalam luka masa lalu ya, baik dari hubungan kalian atau dari hubungan sebelumnya. Jadi dia ini belum kembali, itu bukan karena dia nggak peduli, tapi karena emang dia masih memproses emosinya sendiri. Tapi yes, kita punya Eight of Wands. Eight of Wands ini adalah kartu komunikasi cepat, pergerakan maju, dan bahkan pesan yang datang dengan tiba-tiba. Nah, ini tanda kuat nih. Kalau dia kemungkinan besar akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Jadi kalau dia membuka blokir, jika dia buka blokir ini, dia mungkin akan langsung mengirim pesan. Bisa tiba-tiba aja gitu, tanpa peringatan. Ini bisa datang lebih cepat dari yang kamu kira. Karena Eight of Wands itu kartu yang termasuk kartu energi cepat ya. Jadi bisa dalam hitungan minggu, bahkan hari. Jadi jangan kaget ya kalau dia ini kembali dengan energi yang lebih bersemangat atau langsung bicara banyak setelah lama diem. Jadi kesimpulannya, final answer-nya, apakah dia akan membuka blokirnya dan menghubungi kamu lagi? Aduh, jelas banget ya. jelas banget. Tapi di sini ada catatannya, waktunya tuh nggak instan ya, jadi dia masih dalam proses, terutama karena ada Five of Cups ya di sini. Nah, cara dia kembali ke kamu ini bisa agak dramatis, mungkin dengan menunjukkan kalau dia udah berubah atau dia sukses di hidupnya, atau ada sesuatu yang bikin dia ngerasa bangga lah kalau balik lagi ke kamu. Nah, ya nanti kalau dia waktunya menurut dia tiba, waktu menurut dia ya, menurut tepatnya dia, nah dia mungkin akan menghubungi kamu ini tanpa basa-basi. Di sini kartu Wheel of Fortune ini kan di energi Jupiter ya. Energi Jupiter ini planet keberuntungan dan perubahan. Jadi semesta ini lagi mengatur pertemuan ulang kalian. Lalu Page of Swords ini ada energinya Gemini, energi udara. Jadi dia masih memata-mataimu, berpikir tapi belum bergerak. The Empress oleh planet Venus, ada energi Taurus, Libra, ada cinta dan ketertarikan yang besar. Lalu ya, kapan dia bisa menghubungi kamu? Dengan energi Jupiter dan Sagittarian vibes dari Eight of Wands, ini bisa terjadi dalam hitungan 8 hari hingga 8 minggu, atau saat ada gerakan besar dari planet Jupiter dalam transitasinya. Oke, saran buat kamu,
Karena ada kartu The Empress, fokus pada self love. The Empress di sini menunjukkan kalau kamu udah luar biasa, dan semakin kamu bersinar, semakin dia akan tertarik sama kamu. Nah, jangan ngubungin duluan ya. Itu notes ya. Guys, jangan hubungin duluan. Biarin dia yang mutusin untuk kembali dengan energi terbaiknya. Dan bersiap, be ready untuk perubahan cepat. Jadi ketika Wheel of Fortune mulai berputar, segalanya akan berubah dalam sekejap. Oke, sahabat Seli, thank you so much for watching. For like, subscribe, and comment for this channel. Thank you so much for all your support. I hope this reading helps all of you, and I hope so. What else? Please keep support this channel. Oke, untuk yang mau personal reading bisa cek link aku, and then gitu deh. Cek aja linknya. Bye for now, see ya.